Halo guys, selamat datang di podcast Tias. Podcast eksklusif persembahan dari tim Asih Ning Tias. Kali ini aku mau cerita tentang orderan dekorasi untuk pernikahan berhantu. Wah, kaget gak sih kalau ternyata klien kita itu hantu? Penasaran sama ceritanya kan? Simak video berikut. Langsung aja. Let's go. Namaku Agus. Aku adalah seseorang yang bekerja sebagai penyewa dekorasi. Biasanya untuk lamaran atau nikahan. Aku mempunyai seorang istri bernama Murni. Kebetulan istri saya itu adalah seorang perias pengantin. Jadi, seringkali kita bekerja bersama di satu tempat. Bulan itu, orderan lagi sangat sepi. Tidak ada sama sekali orang yang ingin menyewa dekor atau ingin di make up. Akhirnya, karena tidak ada kerjaan, sepanjang hari aku dan Murni hanya bermalas-malasan di rumah. Kami menonton TV bersama hingga pada suatu malam, tepatnya jam 10 malam, ada yang mengetuk pintu rumah kami. Aku kira itu salah satu temanku yang akan bermain. Jadi aku membukakan pintunya. Ternyata itu adalah seorang nenek-nenek yang berjalan dengan menggunakan tongkat. Tubuhnya bungkuk, seluruh rambutnya putih. Ia memakai baju kebaya zaman dulu dengan tapih. Kepalanya terus menunduk sambil berkata, "Assalamualaikum. Benar ini rumah Agus?" Aku pun mengiyakan dan aku kembali bertanya, "Benar nenek, ada apa ya?" Dengan suara terbata-bata, nenek itu menjawab pertanyaanku. "Nenek mau menyewa dekorasi pernikahan dan perias pengantin untuk pernikahan cucu nenek. Acaranya besok lusa." Ternyata rezeki bisa datang malam-malam, batinku. Aku pun mempersilahkan nenek itu untuk masuk dan duduk di ruang tamu. Murni memberikan secangkir teh panas. "Ini Nek, silahkan, tapi hati-hati. Tehnya masih panas." Nenek itu meminum segelas teh panas sampai habis. Aku dan Murni tercengang. Kemudian kita melanjutkan pembicaraan. "Cucu nenek maunya dirias jadi pengantin Jawa dan pakai dekorasi Jawa. Kalau bisa pakai bunga asli, Gus." Aku pun mengiyakan. "Tapi Nek, kalau dekorasi pakai bunga asli lebih mahal." Nenek itu hanya mengangguk dan memberikan sejumlah uang yang cukup banyak kepada aku dan Murni. Kemudian si nenek memberikan sejumlah kertas bertuliskan alamatnya. "Nek, ini uangnya kelebihan." Nenek itu hanya mengangguk, tersenyum, kemudian pergi dari rumah. Setelah berminggu-minggu tidak ada kerjaan, sekarang dapat kerjaan tengah malam membuat aku dan Murni kesenangan. Kami menghitung jumlah uangnya, kurang lebih 9 juta. Aku dan Murni
membaca alamat yang diberikan nenek itu. Bertulis Desa Ajidara di Kabupaten X. Aku menyamarkan desa dan kabupatennya. Aku dan Murni tahu kabupaten itu, tapi kami belum pernah mendengar Desa Ajidara. Murni meyakinkan aku. Zaman sekarang kan ada Google Maps. Jangan takut nyasar, Mas. Akhirnya, keesokan harinya, aku membeli bunga-bunga segar untuk dekorasi. Murni pun mulai membuat bunga untuk pengantin. Kami berdua mempersiapkan semuanya dengan penuh kegembiraan. Karena untung dari pekerjaan kali ini sangat banyak. Aku lupa mobil pick-upku bocor. Aku pun berniat untuk menambalnya dulu. Tapi saat aku cek ban mobilnya, semuanya aman saja, tidak ada yang bocor. Sebenarnya ini adalah hal yang aneh, tapi aku mengabaikannya. Aku pun menyuruh satu saudaraku bernama Iwang untuk ikut mengangkati barang-barang. Kami bersiap untuk memasang dekorasi di sana, karena besok sudah hari hajatannya. Setelah semua barang-barang di atas pick-up, aku, Murni dan Iwang bersiap untuk berangkat. Tidak lupa, aku membawa alamat yang diberi oleh nenek semalam. Alamatnya aku taruh di dashboard mobil. Mobil pun melaju. Selama di perjalanan, semua terasa baik-baik saja. Saat itu, kami berangkat jam 3 sore. Estimasi perjalanannya kurang lebih 2 jam. Ya, meskipun jauh, daripada di rumah cuman santai, kali ini bayarannya cukup besar. Jadi kami berani mengambilnya. Ternyata sudah jam 3 lebih. Kami masih kebingungan mencari jalan di desa itu. Mobil pun berhenti di warung. Aku bertanya kepada penjual, "Bu, alamat Desa Ajidara di mana ya?" Penjual itu kebingungan. Katanya tidak ada desa itu di daerah sini. Tapi aku yakin desanya ada di kabupaten sini. Akhirnya aku melanjutkan perjalanan. Tepat pukul 6 sore, di mana langit sudah mulai gelap, kami memasuki sebuah kawasan hutan pinus yang sangat lebat. Saat itu, hanya mobil pick-upku yang melaju. Di tengah hutan, ternyata ada sebuah gapura bertuliskan "Selamat datang di Desa Ajidara". Tanpa berpikir panjang, aku pun membelokkan mobil pick-upku ke sana. Aku bilang ke Murni, "Akhirnya ya, setelah muter-muter, sekarang ketemu juga desanya." Tapi raut wajah Murni seperti kebingungan. Sambil bertanya, Mas, yakin ini desanya? Aku dan Iwang hanya tertawa. "Ya yakinlah, kan tadi kita lihat sendiri ada gapuranya." Kita pun mulai memasuki rumah warga. Di sana terlihat semua rumahnya gelap gulita. Tidak ada yang menyalakan lampu. Yang terlihat hanya obor menyala di setiap rumah. Mungkin karena emang lagi mati listrik. Saat menyusuri jalan desa itu, aku melihat sebuah tenda hajatan. Langsunglah aku ke sana dan ternyata benar ini rumahnya.
Tenda hajatan ini satu-satunya yang memakai lampu. Mungkin karena pakai diesel, pikirku. Terus langsunglah aku dan Iwang menurunkan barang-barang yang untuk mendekor. Murni langsung membawa tas riasnya dan masuk ke dalam rumah untuk menemui mempelai wanitanya. Aku, Murni dan Iwang menginap di sana untuk acara hajatan besok. Terus berjalanlah semua hajatan dengan mulus. Singkat cerita, setelah acara selesai, aku, Iwang dan Murni segera membereskan semuanya dan menaikkannya ke mobil pick-up. Pamitlah aku pada nenek. Aku bilang, "Makasih ya, Nek, udah percaya aku dan istriku. Mudah-mudahan cucu nenek keluarganya sakinah." Nenek itu hanya tersenyum. Aku, Murni dan Iwang pergi dari desa itu. Tepat sebelum gapura, aku menengok kembali ke spion, melihat kembali rumah-rumah warga. Tetapi rumah-rumah itu tidak ada. Satu pun rumah warga tidak terlihat dari spion. Karena merasa aneh, aku pun menghentikan mobil. Aku menengok sendiri ke belakang. Rumah-rumah itu tidak ada. Yang ada hanya pohon-pohon pinus yang besar. Ternyata Iwang dan Murni juga sadar hal itu. Aku melihatlah ke gapura di depanku. Perlahan-lahan gapura itu menghilang. Aku, Iwang dan Murni tatap-tatapan heran. Aku langsung tancap gas, belok ke jalanan beraspal di tengah hutan pinus itu. Sesekali aku menengok lagi di spion. Terlihat nenek-nenek itu lagi dadah-dadah di pinggir jalan. Kemudian nenek itu terbang dan menghilang. Bulu kuduku tidak mau duduk, alias merinding. Setelah sampai ke rumah, aku, Iwang dan Murni baru sadar. Semua orang di sana berwajah pucat dan ekspresinya cenderung datar, kecuali nenek-nenek itu yang selalu senyum. Bahkan pengantin wanita yang dirias oleh Murni, badannya dingin dan kaku. Murni selalu mengajak ngobrol, tapi dia selalu terdiam. Dan semua orang di sana tidak ada yang berbicara, hanya saling diam. Aku dan Iwang sadar juga saat kita merapikan dekorasi, semua orang memperhatikan kami dengan sorot mata yang tajam dan menyeramkan. Ternyata itu adalah desa gaib. Tapi saat aku cek kembali uang yang diberikan nenek itu uang sungguhan. Jumlahnya pun benar. Aku dan Murni tidak berani menggunakan uang itu. Seluruh uangnya kita sumbangkan ke musola. Mulai saat itu, aku dan Murni lebih hati-hati saat mengambil orderan, baik dekorasi maupun rias pengantin. Wah, gila, serem banget. Gak kebayang deh kerja di desa gaib sampai riasin pengantinnya yang ternyata itu bukan manusia. Wah, hebat sih Mas Agus sama Mbak Murni. Kalau aku di sana, aku mau kasih amplop ke pengantinnya. Sekian ceritaku. Bye.